Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Insyaallah dalam video ini kita sedikit akan membicarakan tentang menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran sebagai salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Jadi kalau ada ditanya untuk apa menghafal Al-Quran, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya seseorang yang menghafal Al-Quran atau sudah menghafal Al-Quran tapi tidak dekat dengan Allah, jauh dengan Allah. Inilah yang harus kita hindari. Bahkan ada orang yang wal Qur'anu yal'anuh, dia bisa baca Quran, bagus bacaannya, dan mungkin juga hafiz Al-Quran separuh atau mungkin semua 30 juzuk Al-Quran dihafal, tapi Al-Quran malah menghinakannya, melaknatnya. Jangan sampai terjadi karena kesalahan niat kita dari awal, tidak pas atau tidak benar. Jadi tujuan menghafal Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, berapa lama proses tahfiz itu? Proses interaksi dengan Quran itu berapa lama? Proses interaksi dengan Quran itu ada menghafal, ada mengulang. Berapa lama? Seumur hidup. Bukan setelah hafal lalu kita tinggalkan. Misalkan kita hafal 30 juznya 2 tahun, 4 tahun, atau berapa tahun, tapi setelah itu kita tinggalkan. Tujuannya mendekatkan diri dengan Quran setiap hari. Sampai kapan? Sampai mati. Tujuan tertingginya adalah insya Allah meninggal dalam husnul khatimah. Yang kedua, orang yang menghafal Quran tidak tertentu pada usia muda saja atau anak-anak saja. Usia berapapun bisa menghafal Quran asalkan kita mau. Cara-caranya atau metodenya bisa berbeda setiap orang. Banyak metode menghafal Al-Quran. Yang jelas menurut saya kita disuruh untuk menghafal Al-Quran. Lakukan proses menghafal Al-Quran walaupun tidak hafal-hafal setiap hari sampai mati. Lalu di video ini kita akan coba sedikit menjelaskan untuk memudahkan menghafal Al-Quran tersebut bisa melalui pendidikan formal di sekolah, misalkan dibimbing oleh guru, ustazahnya. Yang kedua, bisa melalui rumah tahfiz yang didirikan, insya Allah akan memudahkan siapapun atau anak-anak kita menghafal Quran. Jadi fungsi rumah tahfiz adalah memudahkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi setelah kita memahami bahwa mendirikan rumah tahfiz untuk memudahkan menghafal Al-Quran supaya termanage dengan baik, terkelola dengan baik, tentu ada hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk bisa mendirikan rumah tahfiz. Tidak sulit sebenarnya untuk mendirikan rumah tahfiz, tapi tentu ada hal yang mesti ada, yang tidak boleh tidak, supaya rumah tahfiz ini berjalan dengan baik. Kalau sudah disebut rumah tahfiz, otomatis dia sudah berbentuk lembaga. Jadi melalui papan tulis sederhana ini coba kita jelaskan.
Jadi rumah tahfiz, kalau sudah disebut rumah tahfiz berarti dia sudah lembaga, dia sebuah lembaga. Apa yang harus dipersiapkan pertama kali? Yang pertama tentu lokasinya. Lokasi bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di tempat terbuka juga bisa sebenarnya. Lembaga rumah tahfiz. Aturan baku setahu kami tidak ada. Rumah tahfiz harus begini tidak ada. Seperti mendirikan sekolah harus begini tidak. Jelas rumah tahfiz, kalau disebut rumah tahfiz dia sudah bentuk lembaga. Jadi hal pertama kita siapkan lokasi. Yang kedua waktu. Jadi waktu ini sifatnya rumah tahfiz ini membimbing. Proses menghafalnya bukan di rumah tahfiz itu saja. Misalkan jadwalnya 3 kali 1 minggu atau 4 kali satu minggu atau bahkan setiap hari dari jam sekian ke jam sekian. Misalkan dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Apakah proses menghafal Al-Qur'annya dari jam 4 sampai 5 sore tersebut? Tidak. Jadwal menghafal itu 24 jam. Silakan kita pilih waktu yang pas, waktu yang baik, karena setiap orang setahu kami itu berbeda-beda waktu yang baik dia untuk menghafal Al-Quran. Rumah tahfiz sifatnya membimbing, menyetorkan ayat, lalu takrir, mengulang-ulang hafalan. Kalau bisa juga dituliskan sampai berapa telah dapatnya ayat yang dihafalkan tersebut. Inilah lebih kurang fungsi rumah tahfiz. Jadi setelah lokasi, tentukan waktunya. Poin yang ketiga adalah tentu pembimbing atau guru atau pembimbing, ustadz atau ustazahnya untuk mendengarkan, menerima setoran hafalan dari peserta rumah tahfiz, anak-anak kita yang masuk rumah tahfiz. Guru ini membimbing, membetulkan yang salah, lalu mengingatkan yang lupa. Jadi nanti ini akan di video selanjutnya, nanti kalau ada waktu kita akan bahas masalah pembimbing atau guru nih. Karena apakah pembimbing ini juga harus orang yang sudah hafal Al-Quran atau tidak? Idealnya ada aturan, bukan aturan, ada spesifikasi idealnya. Tetapi ini nanti akan kita bahas dalam video lain kalau ada waktu nanti insya Allah. Yang keempat, karena ini lembaga, tentu nanti dia mesti mempergunakan atau membutuhkan pendanaan untuk operasional. Jadi mau tidak mau harus kita siapkan dana, tergantung kebutuhannya berapa. Bisa sederhana, bisa idealnya mesti ada sarana prasarananya, bangku, meja, papan tulis, mesti ada tempat Quran yang bagus gitu. Ini bisa besar, bisa kecil. Jadi di video ini kita buatkan komponen-komponen dasar saja dulu. Dana ini penting, tidak bisa tidak rumah tahfiz berjalan tanpa ada dana. Tidak bisa. Dari mana sumber dana ini, bagaimana pengaturannya yang ideal, di video selanjutnya akan coba kita jelaskan. Yang kelima, karena ini rumah tahfiz berbentuk lembaga, sebaik mungkin kita cari namanya. Rumah tahfiz Ar-Rahman misalkan, rumah tahfiz Ar-Rahim misalkan. Nah, ini kita persiapkan namanya. Yang keenam adalah tentu santrinya. Santri yang akan belajar ini. Berapa orang? 1 orang bisa, 2 orang bisa,
tapi ada jumlah ideal dalam satu bimbingan, atau kita buat lokal misalkan, itu ada aturan idealnya. Tapi di video ini kita buatkan garis besar saja dulu. Yang ketujuh, kalau bisa, karena ini lembaga tadi, kita buatkan pengurusnya. Walaupun yang mendirikan rumah tahfiz ini satu orang misalkan, biasanya satu orang atau pribadi sifatnya, tapi kalau telah berjalan dalam bentuk lembaga, sebaiknya dibuatkan pengurusnya. Pengurus terdiri dari ketuanya, atau mungkin ada sekretaris dan bendaharanya, lalu majelis gurunya. Bisa kita buatkan strukturnya yang baik. Ini fungsinya banyak nanti supaya lebih mudah dalam perjalanan rumah tahfiz ke depannya. Yang selanjutnya, yang ke-8, kalau bisa kita siapkan administrasinya, ADM-nya. ADM ini penting sekali sebenarnya untuk nanti bahan evaluasi kita. Evaluasi berapa jumlah anak kita yang telah kita bimbing, sampai mana capaian hafalannya. Mungkin saja bisa kita buat formulir pendaftaran, buku batas tahfiz, dan lain-lain sebagainya yang menyangkut dengan kelancaran rumah tahfiz kita ke depannya. Jadi itu saja dulu 8 hal yang bisa kita sampaikan di video ini. Intinya adalah mendirikan rumah tahfiz, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan melalui wasilah rumah tahfiz ini kita nanti bisa dekat dengan Al-Quran. Insya Allah bisa kita husnul khatimah. Dan dalam mendirikan rumah tahfiz tidak sulit, sangat mudah sekali. Dan penutup video ini penting kita sampaikan, untuk mendirikan rumah tahfiz tidak mesti orang yang sudah menghafal Al-Quran. Satu. Yang kedua, siapa saja bisa berperan dalam pendirian rumah tahfiz. Mungkin dia bisa sebagai guru, atau dia bisa sebagai penyalur dana, atau dia bisa sebagai orang yang menyediakan lokasi. Insya Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat bagian dari Allah sesuai kadar usaha dan ikhtiarnya di dalam berusaha dalam ambil bagian dalam menjaga ayat-ayat Allah melalui wasilah rumah tahfiz. Demikian saja di video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan bahas lebih dalam satu persatu. Lokasi ini bagusnya bagaimana, waktu ini bagusnya bagaimana, pembimbing ini bagaimana idealnya, dana ini dari mana kita dapatkan, nama tahfiz yang ideal tuh kalau bisa kita buatkan plangnya, santrinya bagaimana seharusnya, pengurus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik kita, sebaik-baik manusia, sebaik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Komponen dalam mengajarkan Quran salah satunya adalah menghafalkan Al-Quran. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.